Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kelas MIPA 2 dan MIPA 3 belajar materi polinom secara asinkronus karena sedang diadakan ujian sekolah bagi siswa kelas 12, sehingga ibu harus mengawas ujian dan kalian belajar dengan cara asinkronus. Ibu berharap kalian tetap dapat memahami materi dengan baik walaupun kita belajar secara asinkronus. Kita melanjutkan materi polinom, yaitu tentang teorema faktor. Setelah kemarin kita belajar tentang pengertian polinom, derajat, kemudian kesamaan, operasi polinom, ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, kemudian teorema sisa, dan hari ini kita masuk ke teorema faktor. Jadi kompetensi dan tujuan pembelajarannya adalah menganalisis keterbagian dan faktorisasi polinom, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan faktorisasi polinom. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu dapat menentukan faktor dari suku banyak berdasarkan teorema faktor polinom dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan faktorisasi polinom. Sebelum masuk ke materi, ibu ingin kalian mengingat-ingat tentang cara memfaktorkan. Kalau ini namanya persamaan kuadrat ya. Jadi kalau ada tanda sama dengan, itu pasti namanya persamaan kuadrat. Gimana faktor dari persamaan kuadrat? Karena kuadrat itu bagian dari polinom. Jadi ibu ingin kalian mengingat-ingat supaya nanti nyambung faktor itu apa gitu ya. Kalau menentukan faktor dari bentuk ini, berarti harus menentukan ini hasil kalinya. Ini adalah hasil jumlah. Jadi kalau dikali hasilnya min 12, kalau dijumlah 1. 12 itu bisa 2 kali 6, 3 kali 4, sama 1 kali 12. Yang mungkin untuk kalau dijumlah hasilnya 1 adalah yang 3 dan 4. Tinggal kasih tandanya di mana supaya jadi positif 1, yaitu tandanya di min 3, sehingga pemfaktoran x kuadrat plus x min 12 menjadi x plus 4 dan x min 3 sama dengan 0. Nah, x plus 4 dan x min 3 itu adalah faktor dari x kuadrat plus x min 12. Jadi faktor itu kalau dia x-nya dimasukkan ke dalam persamaan kuadrat ini akan menghasilkan 0. Itulah pengertian dari faktor ya. Kemudian yang kedua, kalau ada angka di depan x kuadratnya, ini gimana? 3 dan min 4 menjadi hasil kali. Jadi ini dikali dulu, baru ini menjadi hasil kali. Jadi hasil kalinya min 12, kalau dijumlah adalah 4. Nah, ini daftarnya sama ya, berarti yaitu 6 sama 2. Minusnya tinggal ditaruh di 2. Tapi karena di sini ada 3, jadinya sepertiga 3x, 3x. Jadi kalau depannya 5 ya seperlima, 5x, 5x. Kalau depannya 6, seperenam, 6x, 6x. Karena ini depannya 3, jadi sepertiga 3x, 3x. 3x plus 6 sama 3x min 2. Kemudian sepertiganya masuk ke salah satu kurung. Ibu lebih prefer ke kurung yang pertama ya. Jadi sepertiga dikali ke 3x dikali 6, sehingga hasilnya x plus 2. Ini 3x min 2 sama dengan 0. Jadi faktor dari 3x kuadrat plus 4x min 4 adalah x plus 2 dan 3x min 2. Jadi kalau pangkat 2 faktornya pasti ada 2. Kemudian yang akan kita pakai juga adalah bentuk umum pembagian polinom, yaitu yang begini bentuknya. Jadi kalau ada polinom, ini pembaginya, ini hasil baginya, ditambah sisa pembagian. Jadi ini masih akan terus kita pakai ya, bentuk umum pembagian polinom. Ini adalah
polinomnya, ini pembagi, ini hasil bagi, kemudian ini adalah sisa. Oke, kita langsung masuk ke materi. Jadi teorema faktor, teorema itu adalah sesuatu yang bernilai benar dan kalian tidak perlu membuktikan lagi, tapi kalau mau dibuktikan bisa gitu ya, artinya teorema. Bunyinya adalah misal fx adalah suku banyak, x min a merupakan faktor dari fx jika dan hanya jika fa sama dengan 0. Nah, jika dan hanya jika itu lambangnya begini, panahnya itu dua arah. Jadi di sini buktinya akan kita tuliskan dari kiri ke kanan, yaitu pernyataan jika x min a faktor dari dari fx, maka fa sama dengan 0. Kemudian yang kedua akan dibuktikan jika fa sama dengan 0, maka x min a faktor dari a. Lihat pernyataan yang pertama, jika x min a faktor dari fx. Kalau faktor dari fx berarti dia adalah pembaginya, maka dituliskannya begini kan, fx sama dengan x min a kali hx ditambah sx. Nah ini ibu ganti x nya menjadi a, yaitu fa sama dengan a min a kali ha ditambah sa. Fa sama dengan 0 dikali ha ya, ditambah sa. Fa sama dengan 0 ditambah sa. Jadi fa nya sama dengan sisanya. Nah, kalau faktor berarti sisanya adalah 0, karena faktor berarti artinya sisanya itu 0. Jadi fa sama dengan 0. Terbukti yang pertama. Kemudian pernyataan yang kedua, jika fa sama dengan 0, maka x min a faktor dari a. Berarti kita akan membuktikan kalau x nya disubstitusi a, kemudian kita sama dengankan 0, maka x min a adalah faktor dari a. Untuk yang ini cara pembuktiannya adalah kita misal hasil bagi suku banyak fx dengan x min a adalah hx ya, sesuai dengan bentuk umum pembagian polinom. Jadinya sama, kita tulis lagi fx sama dengan x min a hx ditambah sisanya adalah fa ya, sesuai dengan teorema sisa. Jadi sisanya itu adalah fa. Nah, karena fa itu sama dengan 0, maka ini menjadi fx sama dengan x min a kali hx ditambah 0. Nah, bentuk akhirnya fx sama dengan x min a kali hx, sehingga
X min A adalah faktor dari Fx terbukti. Jadi kalau kalimatnya itu jika dan hanya jika, bagi kalian yang mau lanjut ya ke program studi matematika, kalau jika dan hanya jika artinya kita harus membuktikan dua arah, yaitu dari kiri ke kanan sama kanan ke kiri. Masuk ke contoh soal. Selidikilah apakah X min 2 faktor dari X pangkat 4 min X pangkat 3 min 8. Nah, ini Ibu buktikan pakai Horner. Berarti koefisien X pangkat 4 itu 1, koefisien X pangkat 3 min 1, koefisien X pangkat 2 0, X pangkat 1 0, dan yang terakhir X pangkat 0 adalah min 8. X nya adalah 2. Kita turunkan, ini 1 kali 2 2, ini ditambah, tandanya jangan lupa min 1 tambah 2 1, 1 kali 2 2, 0 tambah 2 2, 2 kali 2 4, 0 tambah 4 4, 4 kali 2 8, min 8 tambah 8 0. Nah, berdasarkan teorema faktor, kalau sisanya adalah 0, maka kesimpulannya X min 2 adalah faktor dari X pangkat 4 min X pangkat 3 min 8. Contoh soal yang kedua, tentukan nilai A dan B agar Fx sama dengan AX pangkat 3 min 5X kuadrat min 22X plus B mempunyai faktor X kuadrat min 4X min 5. Nah, X kuadrat min 4X min 5 boleh kita faktorkan lagi dulu ya, karena ini X-nya kan berarti ada 2. Hasil kalinya min 5, kalau dijumlah min 4, berarti X 5 kali 1 ya, 5 sama 1, tinggal tandanya aja di mana ada di min 5. Nah, berarti Hornernya kita masukkan 2 kali. Yang pertama X-nya 5, yang kedua X-nya min 1. Ini koefisiennya berarti A min 5 min 22 B. Yang pertama X-nya 5, berarti A kali 5, 5A, 5A min 5, 25A min 25, 25A min 47, 25 kali 25, 125A dikurang 47 kali 5, 323, ini jadi 125A tambah B min 235. Nah, karena mempunyai faktor X min 5 itu faktor dari AX pangkat 3, berarti sisanya adalah 0. Berarti ini Ibu sama dengan kan 0 ya. Sehingga Ibu pindah min 235 ke kanan, 125A tambah B sama dengan 235. Kemudian yang kedua sama Ibu Horner juga, ini A min 5 min 22 terus B. X min 1, ini turunin jadi A kali min 1 min A, min 5 min A, kemudian 5 plus A kurang ya, 22 kurang 5 berarti 17, kemudian dikali ke min 1 jadi min A plus 17. Nah, ini terakhirnya jadi min A plus B plus 17 sama dengan 0. Berarti min A plus B sama dengan min 17.
Nah, yang pertama tadi 125A tambah B sama dengan 235. Yang kedua min A plus B sama dengan min 17. Kita eliminasi supaya dapat A dan B-nya. Ini min A plus B sama dengan min 17. Langsung aja ibu kurang. Jadi 125 dikurang min A jadinya 126. A sama dengan 235 ditambah 17. Berapa tuh? 252. 252 berarti A-nya sama dengan 252 dibagi 126 ya. Berarti A-nya sama dengan 2. Kemudian ibu substitusi ke persamaan yang kedua aja ya, lebih gampang. Jadi min 2 tambah B sama dengan min 17. Maka B sama dengan min 17 tambah 2, jadi min 15. Jadi intinya di teorema faktor, sisanya itu sama dengan 0. Sisanya harus sama dengan 0. Itu inti dari teorema faktor. Nah, silahkan kalian coba latihan soalnya. Ini akan ibu bahas, ibu tunjuk salah satu dari kalian di pertemuan terbatas di minggu depan insya Allah. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.